menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, bagiku. Sungguh indah. Oh, Yesus, haleluya, haleluya, sungguh besar
sungguh indah. Ya, shalom. Ya, shalom, shalom. Ya, selamat sore, shalom. Sore hari ini kita sharing firman Tuhan. Saya rindu bagikan di Petrus 1 Petrus. Di 1 Petrus 1 mulai dari ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ketujuh. Ya. Pengharapan iman dan kasih. Pengharapan iman dan kasih. Ya, pengharapan iman dan kasih. Firman Tuhan seperti ini. Begini bunyinya, bahwa terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, sini dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Ini penting sekali karena firman Tuhan katakan ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, ya, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi penting untuk setiap kita mengalami kelahiran kembali, ya. Lahir baru sekali, saudara, ya, tapi bertobat itu setiap hari. Oleh kebangkitannya Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara, hidup kita kita arahkan pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kehidupan yang penuh pengharapan bukan kehidupan yang fana, kehidupan yang saat ini kita jalani, ya, tapi kehidupan nanti yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ya, makanya penting bagi setiap kita mengerti apa yang sedang kita kerjakan akhir-akhir ini, apa yang sedang kita kerjakan dalam hidup kita, apakah itu menuju pada hidup yang kekal atau hanya sekedar mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin, saudara, ya. Ada hal-hal ini yang tersimpan bagi setiap kita, yaitu suatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan bagi kita di sorga. Amin. Jadi ada hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Penting garis bawahi di sini bahwa bagi setiap kita yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Jadi percayalah bahwa yang membuat kita hidup sampai saat ini, membuat kita bertahan, itu adalah kekuatan Allah yang memampukan kita, ya. Lalu dan percaya bahwa ketika kita ada dalam kekuatan Tuhan, tidak ada kekuatan lain yang sanggup menjatuhkan kita.
Lalu dikatakan di sini juga, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dan saya mau katakan pada zaman akhir adalah pada zaman ini, saudara. Ini pada zaman akhir ya. Lalu dikatakan bergembiralah akan hal itu. Jadi sukacita kita bukan sukacita yang ada di dunia ini. Sukacita kita bukan karena kita sukses, bukan karena mungkin pelayanan kita berhasil atau pekerjaan kita luar biasa. Sukacita kita karena bagian yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang sudah Tuhan tetapkan, yang Tuhan sudah janjikan di sorga. Berbahagialah akan hal itu, saudara. Amin. Karena kalau kebahagiaan kita berdasarkan itu, maka kebahagiaan kita, sukacita kita menjadi sukacita yang kekal, yang tidak tergantung dengan apa yang kita sedang hadapi saat ini. Karena firman Tuhan katakan juga seperti ini, ya, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan, ya. Jadi dikatakan kamu dipelihara, yaitu kamu yang dipelihara kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, pada zaman ini. Maksud semuanya itu ialah bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini. Jadi kalau sekarang ini kita mengalami hal yang menurut kita membuat kita duka cita, berbahagialah, ya. Berbahagialah sekalipun, karena di sini dikatakan sekalipun, bergembiralah akan hal itu sekalipun, ya. Ada kata sekalipun berarti itu kontradiksi mungkin dari apa yang kita harapkan gitu ya. Tetap kuat sekalipun gitu ya. Ada tantangan dalam hidup kita gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan terjadi. Berbahagialah. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Jadi bukan waktu yang lama. Tuhan katakan seketika. Jadi pasti setiap kita dimampukan untuk melewati, karena dikatakan seketika lamanya, ya. Harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. 7, ini poinnya, tujuannya, yang ayat yang ke-7 ini adalah yang diharapkan dari setiap kita orang-orang percaya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita, kesungguh-sungguhan kita. Oke, apakah kita ikut Tuhan ini karena berkat? Kita ikut Tuhan karena mujizat? Kita melayani Tuhan karena sesuatu yang kita doakan mungkin? Jadi kalau sesuatu yang kita doakan tidak terjadi, apakah kita masih tetap ikut Tuhan? Ya. Nah, di sini dikatakan untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya, jadi jangan dibalik. Ini yang paling utama yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Yang Tuhan mau lihat dari setiap hidup kita ini, yaitu kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi gak ada yang enak. Memang, kenapa? Karena diuji oleh api. Karena kalau gak diuji oleh api, tidak terbukti. Jadi kalau gak ada masalah dalam hidup kita, susah untuk membuktikan cinta kita sama Tuhan. Ketika tidak ada hal yang sulit dalam hidup kita, saudara nggak bisa untuk menguji cinta kita sama Tuhan. Demikian juga ketika sama pasangan, saudara ya, sama calon pasangan saudara mungkin, atau sama yang sudah bersuami istri. Ketika banyak masalah, ada masalah, disinilah diuji kesetiaan, disinilah diuji kesabaran, disinilah diuji cinta terhadap pasangan kita. Disinilah diuji, saudara, ketika ada masalah-masalah ini. Demikian juga iman pengharapan kita di dalam Tuhan, ya, untuk membuktikan. Jadi poinnya yang paling utama, tujuannya adalah kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi dari emas yang fana. Jadi jangan kejar itu, jangan kejar yang fana tadi ya, emas yang fana. Kenapa? Karena kemurnian iman kita jauh lebih tinggi nilainya. Jauh lebih tinggi. Artinya kalau jauh lebih tinggi itu
dia pakai majas hiperbola gitu ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu, tidak bisa diukur. Jauh lebih tinggi. Nggak ada ukurannya. Melebihi apapun kemurnian iman kita dalam mengiring Yesus. Amin. Kenapa? Karena ada banyak orang mulai tidak murni dalam mengiring Yesus. Hati-hati ya. Kalau dulu mungkin angkatan saya gitu ya, sekolah Alkitab, pasti harapannya, bayangannya nanti akan memimpin jemaat yang besar, punya gereja yang besar, ya. Ketika punya gereja yang besar dan jemaat yang banyak, disitulah merasa berhasil gitu ya. Tapi dengan pandemi ini Tuhan nolkan kita, murnikan kita benar-benar, khususnya yang dalam pelayanan, ya. Untuk buat teman-teman yang sedang sekolah Alkitab atau yang sedang sekolah teologi, ya, semangat ya. Saya percaya ada ladang yang memang sudah Tuhan sediakan, tapi jangan bayangin bahwa nanti mengembalakan gereja yang besar, jemaat yang banyak, enggak. Ya, bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Di sini dikatakan kemurnian iman yang diuji oleh api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada kesukaan yang besar nanti, kemuliaan yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Kalau saat ini Tuhan izinkan kita menderita, sengsara gitu ya, nggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Karena di Korintus Paulus bilang bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Jadi jangan bandingkan dengan orang lain, jangan bandingkan dengan hamba Tuhan lain, jangan bandingkan dengan anak Tuhan lain, jangan bandingkan di Instagram, jangan bandingkan di Facebook atau apapun, jangan bandingkan di sosial media kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, kehidupan kita dengan kehidupan orang percaya yang lain. Tapi mari kita lihat kemuliaan yang akan datang. Mari kita mau belajar melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu jauh lebih tinggi, jauh lebih berharga dari apa yang kita alami saat ini. Dan apa yang saya katakan dan sharingkan, inilah yang saya alami. Jadi kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terus belajar untuk melepaskan diri kita dari jerat iblis, dari pemandangan yang semu, yang kelihatannya bagus, kelihatannya enak, kelihatannya wow gitu ya. Enggak, tapi mari kita mau mandang, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Itu yang Tuhan sediakan. Oke, yang terakhir, yang terakhir ini ada di Wahyu. Ada di Wahyu yang ketiga ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Di sebelumnya, kalau kita baca ayat yang ke-15 dulu ya, Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku tidak dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi yang kita lihat belum tentu apa yang Tuhan lihat. Kita lihat, semuanya sudah tercukupi, tabungan kita banyak banyak gitu ya, deposito kita nggak habis, 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 jembatan, nggak habis-habis gitu. Tapi ternyata di hadapan Tuhan kita miskin, kita nggak punya apa, melarat, telanjang. Ini bicara soal apa, saudara? Bicara soal motivasi kita, hati kita, kemurnian hati kita dalam melayani Tuhan. Gak salah dengan kekayaan, gak salah engkau diberkati, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah kemurnian iman kita. Dan di sini dikatakan ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, ya. Emas yang telah dimurnikan dalam api, yaitu apa, saudara? Kemurnian iman kita, ya. Supaya nyata, karena kemurnian iman kita lebih berharga daripada, jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana karena diuji oleh api. Jadi di sini dikatakan emas yang telah dimurnikan dalam api itu adalah setiap kita, yaitu iman kita. Itu seperti emas.
Amin. Ada banyak orang sudah mulai kehilangan iman percayanya kepada Tuhan. Biarlah setiap kita boleh memegang ini iman percaya kita, dan dikatakannya agar engkau menjadi kaya, ya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Pakaian bicara tentang perbuatan kita, ya. Perbuatan kita, biarlah perbuatan kita mengenakan pakaian putih, mengenakan, dikatakan di sini, dan juga pakaian putih ini bicara dengan perbuatan yang bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada kecurangan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan ada keculasan, kebohongan, ya. Kalau engkau sakit hati, cepat-cepat pulihkan, ya. Jangan bersandiwara, gitu ya. Sebenarnya nangis tapi pura-pura ketawa. Dan di sini dikatakan juga, saudara, agar jangan lihat telanjang dan memalukan, dan lagi minyak untuk melumas. Minyak ini bicara tentang pengurapan yang daripada Tuhan. Iman yang dimurnikan, yaitu iman yang murni, ya. Iman yang murni, nggak ada embel-embel motivasi apapun. Iman yang murni. Yang kedua dikatakan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada kebohongan di sana. Yang ketiga, pengurapan yang daripada Tuhan penting, yaitu Roh Kudus. Penting untuk akhir-akhir ini. Seharusnya dari kemarin-kemarin, tapi Tuhan paksa kita untuk bisa melihat ini, ya. Roh Kudus, hidup dengan Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus setiap hari. Apapun yang kita alami, yang kita hadapi, berjalanlah bersama Roh Kudus, maka Dia akan mampukan engkau. Ada pengurapan di dalam Roh Kudus. Dan ini yang luar biasa, ayat 19. Kan ada minyak melumas matamu supaya engkau dapat melihat, ya. Ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, ada pengurapan daripada Tuhan, kita bisa melihat. Mata kita tidak buta. Orang lihat itu gelap, tapi kita bisa lihat itu terang. Kenapa? Karena kita lihat jalan yang Tuhan tunjukkan kepada setiap kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kita. Dia seperti pelita dalam hidup kita. Amin. Terakhir dikatakan gini, ayat 19, barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Kuhajar bukan ajar, ya. Kuajar, kalau ajar misalnya 1 tambah 1 itu ajar. Tapi hajar pakai rotan mungkin, gitu ya. Mungkin sakit, gak enak. Tapi itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Amen. Ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ya, jadi jangan membayangkan Tuhan. Perhatikan juga kekerasannya. Perhatikan juga kekerasan, ketegasan yang daripada Tuhan. Amin. Tapi lebih baik dapat hajaran daripada Tuhan supaya kita bertobat. Amin. Daripada kita nanti binasa. Barang siapa aku kasih, aku tegur, aku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita mau sama-sama merelakan hati kita untuk setiap hari boleh ditegur dan dihajar sama Tuhan, ya, supaya setiap hari terjadi pertobatan dalam hidup kita. Dan ketika ada pertobatan, saya percaya di sanalah ada sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Jadi kalau doanya belum dijawab, masalahnya belum selesai, tahu ya, sekarang ya jawabannya. Karena memang Tuhan mau kemurnian iman kita. Amin. Bukan yang lain, tapi kemurnian iman kita. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan katanya engkau baik, kok begini, kok begitu. Ya enggak. Lihat, Tuhan sedang memurnikan setiap kita, karena ini jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Ya, buat teman-teman dari FEB, Fakultas Ekonomi Budaya, Ekonomi Bisnis, hari Sabtu kita ketemu untuk bahas KTB. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lagu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah setiap kami boleh teruji iman kami, kemurnian iman kami, dan kami percaya Allah yang memampukan setiap kami berjalan dalam setiap kehendak-Mu dan firman-Mu. Kuatkan setiap anak-anak-Mu, setiap kami Bapa, berkati anak-Mu. Buat Bian Tuhan berkati, buat Bita Tuhan berkati, buat Nanda Tuhan berkati dalam nama Yesus, buat Naomi Tuhan